Shalom seluruh Sobat STTI yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa saudara hari ini, dan biarlah melewati ragi yang kita akan renungkan bersama-sama, membuat hidup kita makin indah di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan dan belajar bersama, mari kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan kita hikmat menangkap isi hatinya. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh kembali berjumpa untuk kami merenungkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapan-Mu turun, berikan kami hikmat yang dari sorga. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, sahabat yang saya kasih, STTI yang saya muliakan, dan ini kesempatan luar biasa. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan, saudara semua dalam keadaan yang terbaik, saudara semua juga ada dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Mari kita akan bersama-sama renungkan sebuah tema yang menarik, yaitu kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Mari kita akan baca surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Saudara, ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada Titus. Dan surat ini adalah disebut bagian dalam surat penggembalaan. Karena Titus juga menjadi gembala di Pulau Kreta dan dia dalam didikan Rasul Paulus. Tapi mari perhatikan pesan yang Paulus sampaikan kepada Titus sebagai anak rohani dan merupakan bagian dalam surat penggembalaan tentang kasih karunia Allah. Nah, apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima tanpa apa-apa, tanpa usaha, tanpa kerja keras, dan itu sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, dan itulah kasih karunia. Tema saya hari ini adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Jadi saudara, kita seharusnya patut bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan kita dipilih dan kita diselamatkan. Itu sebuah anugerah. Mengapa? Sebab sebetulnya kalau Tuhan tidak memilih kita, Tuhan tidak menyelamatkan kita, ujung-ujungnya kita adalah kebinasaan. Kita akan menikmati neraka dan kita tidak akan menikmati hidup yang maksimal. Nah, pertanyaannya sederhana adalah bagaimana setiap kita, sikap apa yang harus kita lakukan ketika kita menerima kasih karunia Allah itu? Saudara, kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan. Jadi kalau kita boleh mengalami keselamatan, itu bukan karena hasil kerja keras kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita cerdas luar biasa sehingga kita bisa menikmati sorga. Semua itu karena grace-nya Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tapi yang perlu harus kita lakukan bersama-sama, bagaimana respon kita? Mengapa Tuhan melakukan semuanya ini? Yang pertama adalah mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Jadi apa respon kita sebagai orang yang menerima anugerah, grace, kasih karunia keselamatan? Yang pertama, mari kita meninggalkan kefasikan dan juga keinginan dunia. Saudara, ini penting dan ini satu bagian tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Supaya kita tidak ikut arus dunia, supaya kita tidak ikut apa yang dunia sedang lakukan, bahkan membawa kepada kebinasaan. Tuhan mau melewati kasih karunia yang kita terima. Apa yang harus kita lakukan yaitu kita meninggalkan kefasikan, hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak baik, dan
kita tidak ikut dalam arus keinginan-keinginan dunia. Tapi tujuannya adalah supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, mari kita belajar menghargai kasih karunia itu. Jangan menyia-nyiakan. Paulus berkata supaya kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Nah, itu sebabnya sikap kita, mari kita hidup dengan penuh kesungguhan. Mari kita mulai belajar berubah karakter kita dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau dulu mungkin kita suka bohong, kita menjadi orang yang jujur. Kalau dulu mungkin kita menjadi orang yang malas, sekarang kita belajar menjadi orang yang rajin. Kalau dulu mungkin kita suka gosip, sekarang kita menggunakan kata-kata kita menjadi kata-kata yang memberkati. Artinya, mari belajar kita meninggalkan keinginan dunia, hal-hal yang penuh kefasikan. Dan kita hidup bijaksana. Dan saudara, ayat 13 mengatakan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Yang pertama, mari tinggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Yang kedua, mari kita bebaskan hidup kita dari kejahatan dunia. Perhatikan ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, tujuan yang kedua dari grace, kasih karunia yang Tuhan berikan adalah supaya kita bebas dari segala kejahatan. Dosa itu membuat kita ada di dalam kutuk. Dosa membuat kita itu tidak merdeka. Dosa itu membuat kita tidak maksimal hidup kita. Dosa membuat kita terintimidasi. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Itu sebabnya bagaimana supaya kita bisa mengalami kemerdekaan. Saudara, kasih karunia Tuhan itu yang membuat kita menjadi orang yang merdeka. Itu sebabnya sikap kita yang kedua, mari bebaskan diri kita dari segala kejahatan. Untuk apa? Menjadi orang yang kudus, menjadi orang yang rajin berbuat baik. Jadi hidup kudus itu bukan hal yang sulit sebetulnya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus itu yang memampukan kita hidup kudus. Dan kalaupun kita hidup kudus, itu karena anugerah dari Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa senantiasa menghargai kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Ayat yang ke-15 dikatakan di sana, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi yang terakhir, yang ketiga, mari kita memiliki karakter yang makin baik. Ayat ini berkata, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Perhatikan kalimat terakhir, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Paulus berpesan kepada Titus, mari beritakan semuanya ini. Apa yang perlu diberitakan? Kasih karunia Allah tadi. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dan sikap kita yang pertama adalah supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Yang kedua, membebaskan diri dari segala kejahatan dengan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga adalah punya karakter yang makin baik. Kenapa saya berkata punya karakter yang makin baik? Kalau karakter kita baik, maka tidak mungkin kita dianggap rendah. Meskipun mungkin kita muda, meskipun mungkin kita sedang dalam proses pertumbuhan. Tapi kalau karakter kita baik, maka orang tidak meremehkan kita. Kalau karakter kita baik, maka kita akan mencapai kemaksimalan di hidup kita. Kalau karakter kita baik, maka kita tidak akan dianggap rendah. Ada banyak kadang orang percaya, bahkan pelayan Tuhan, sudah melayani, sudah mungkin memimpin, tapi karakternya masih kurang baik. Saya mendorong setiap kita, mari dengan kasih karunia Tuhan, kita berubah makin hari makin baik. Berubah makin hari makin luar biasa. Dan saya percaya berkat Tuhan dicurahkan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa menghargai kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Yang pertama, kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia.
Yang kedua, kita bebas dari segala kejahatan. Yang ketiga, karakter kita makin berubah, makin baik. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh kembali belajar untuk kami senantiasa hidup dalam kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Untuk kami meninggalkan kefasikan, kami membebaskan diri dari segala kejahatan dan karakter kami berubah makin baik. Urapi kami, berkati seluruh sobat STTII yang sudah bersama-sama kami, sudah mendengarkan pesan firman-Mu. Apa saja yang mereka kerjakan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.